Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sintesis Karbon Quantum Dots dengan menggunakan TiO2 dan WO3 sebagai fotokatalitik dengan menggunakan metode hidrotermal. Perkenalkan, nama saya Raisyatu Syafa'ah dengan NIM D50200060 dengan dosen pengampu Bu Nur Hidayati. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Limbah cair adalah permasalahan yang cukup besar, terutama limbah yang dihasilkan dari industri tekstil. Fotokatalis merupakan salah satu cara yang efektif dalam pengolahan limbah cair. Beberapa material digunakan sebagai fotokatalis pengolahan limbah, yang umumnya merupakan semikonduktor, diantaranya TiO2, WO3, dan SnO2. Fotokatalis merubah energi cahaya menjadi energi kimia dan dalam prosesnya akan menghasilkan radikal hidroksil yang akan bereaksi redoks dengan senyawa organik, sehingga air akan kembali jernih karena terpisahkan dari limbah cair. Terdapat penelitian terdahulu tentang pengolahan limbah cair tersebut dengan berbagai cara yang dilakukan menggunakan fotokatalis merupakan salah satu cara yang efektif dalam pengolahan limbah cair. Fotokatalis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan dalam prosesnya akan menghasilkan radikal hidroksil yang akan bereaksi redoks dengan menggunakan senyawa organik, sehingga air akan kembali jernih karena terpisah dari limbah cair. Dan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode hidrotermal. Karbon quantum dots merupakan material fluorescensi nol dimensi dengan ukuran partikel kurang dari 10 nm. Memiliki sifat-sifat fotokimia yang stabil, memiliki biokompatibilitas yang baik, dapat dispersi dalam air, tidak beracun, mudah disintesis dengan cara yang sederhana dan ramah lingkungan. Sintetis karbon quantum dots melalui pemanasan gelombang mikro selama 3 menit yang telah menghasilkan karbon quantum dots 3-10 nm. TiO2 memiliki keunggulan nanoktisitas, penyimpanan berlimpah, dan stabilitas yang baik dalam berbagai kondisi. WO3 memiliki biaya rendah dan kimia yang stabil dalam kondisi asam, memiliki panjang difusi lubang yang sesuai. Metode hidrotermal merupakan yang biasanya digunakan untuk sintesis karbon quantum dots dengan menggunakan hasil kelarutan dalam air yang tinggi. Rumusan masalah. Berikut ini merupakan beberapa hal yang dirumuskan berdasarkan latar belakang. Yang pertama, bagaimana karbon quantum dots sebagai katalisator yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dalam usaha mengurangi polutan zat pewarna tekstil. 2. Bagaimana mensintesis karbon quantum dots dari bahan organik dengan metode sederhana. 3. Bagaimana proses penggabungan karbon quantum dots dengan menggunakan TiO2 dan WO3. Tujuan dan hipotesis. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menggabungkan karbon quantum dots dengan menggunakan TiO2 dan WO3. 2. Menganalisis karakterisasi atau sifat optik karbon quantum dots sebagai katalisator. 3. Mengetahui keunggulan dari TiO2 untuk mendegradasi polutan organik. 4. Mensintesis karbon quantum dots dari TiO2 dan WO3 dengan menggunakan metode hidrotermal. Hipotesis dari penelitian ini adalah pada penelitian ini diharapkan mampu terciptanya pemanfaatan lain dalam karbon quantum dots yang dimodifikasi dalam semikonduktor dan yang ada di dalam TiO2 dan WO3, dan mungkin akan diharapkan penelitian ini menemukan sifat lain dari karbon quantum dots dalam penelitian lainnya. Deskripsi rancangan penelitian. Jenis perancangan. Rancangan yang digunakan adalah rancangan penelitian sederhana. Rancangan penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui proses sintesis karbon quantum dots dengan menggunakan metode hidrotermal. Penelitian ini menggunakan rangkaian rancangan alat lengkap. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu ada waktu. 2. Variabel terikat, ada pengukuran fotoelektrokimia. Dan yang 3 ada variabel kontrol, yaitu ada suhu dan konsentrasi. Tahapan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sintesis karbon quantum dots dengan TiO2 dan WO3 fotoanoda. Yang dilakukan yaitu substrat timah
BFTO didoping dengan fluor yang dibersihkan secara ultrasonik dengan aseton, etanol, dan juga air yang diionisasi selama 0,5 jam secara bergantian. Kemudian plat nano BO3 disintetis secara hidrotermal dalam prekursor 1 gram amonium paratungstat, 2 mili HCl, 4 mili H2O2, dan 93 mili air pada suhu 160 derajat Celcius selama 4 jam, dan kemudian diudarakan pada suhu 500 derajat Celcius selama 2 jam hingga fase kristal. Kemudian anstase TiO2 nano tumbuh pada nanoplat BO3 dengan cara chemical bath deposition, di mana film BO3 dicukupkan ke dalam larutan 50 mili amonium hexafluorotinate dan 150 mili asam borat pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian karbon quantum dot dilapisi spin 2 kali pada sambungan hetero TiO2 dan BO3 dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 detik. Kemudian dikeringkan di oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian larutan karbon quantum dot dicampur dengan 50 mili larutan glukosa dan 50 mili NaOH di bawah perlakuan ultrasonik, dan kemudian diatur pada pH 7 dengan HCl dan ditambahkan volume yang sama, dan dikasih etanol untuk agitasi selama 1 jam. 2. Karakterisasi bahan menggunakan spektrofotometri fotoelektron yang digunakan untuk menganalisis komposisi dan keadaan unsur. 3. Pengukuran fotoelektrokimia menggunakan PEC yang dilakukan pada workstation elektrokimia pada suhu kamar dalam larutan Na2SO4 0,2 M dengan sel optik 3 elektroda. Sumber penerangan adalah lampu 30W XE dengan kecepatan daya 100 MB oleh sistem tata surya. Kemudian langkah-langkah pengambilan data. Yang pertama, perhitungan teoritis untuk penyelarasan ganda parameter gizi dan struktur pita untuk TiO2 dan BO3. Yang kedua, ada hasil dari DFT pada karbon quantum dot TiO2 dan BO3 fotoanoda yang dirancang dan disintetis untuk meningkatkan kerapatan arus fotokatalitik. Kemudian ada faktor resiko. Yang pertama, bahan HCl dapat menyebabkan gangguan kulit dan kerusakan pada mata. 2. Asam borat dapat menyebabkan iritasi pada kulit. 3. NaOH dapat menyebabkan mual, sesak nafas, dan sakit di tenggorokan. 4. Na2SO4 dapat menyebabkan kerusakan sel pada kulit. 5. Aseton dapat menyebabkan iritasi pada kulit. 6. Dapat merusakkan peralatan. 7. Kurangnya sumber literatur. Dan 8. Kesalahan pada pengukuran. Metode analisis data berikut ini merupakan analisis data dalam penelitian, penyelarasan parameter gizi dan pita energi, dan distribusi muatan dalam karbon quantum dot TiO2 dan BO3 fotoanoda diperoleh dengan perhitungan DFT. Menurut hasil komputasi, TiO2 dan BO3 dirancang dengan optimasi geometri untuk BO3 dan TiO2 dalam sel konvensional. Parameter gizi yang dioptimalkan adalah sebagai berikut ini. Jadwal penelitian yang akan diawali dengan perizinan penggunaan laboratorium teknik kimia UMS pada minggu pertama dan akan diakhiri dengan pembuatan laporan pada bulan kedua di minggu kedua. Ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam proposal penelitian saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.